Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Sehat selalu ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, seperti biasa, silakan kalian melakukan absen terlebih dahulu di e-learning. Setelah itu, barulah kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini tentang pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar? Nah, kalian harus mengetahui bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar. Dengan cara apa? Metode ilmiah. Apa itu penyelidikan ilmiah? Nah, di sini kalian harus tahu metode ilmiah itu. Metode ilmiah adalah suatu perangkat untuk memecahkan masalah, mengetahui penyebab sehingga memiliki kesimpulan yang harus masuk akal dan dapat dipercaya. Di mana penyelidikan objek IPA dapat dilakukan melalui pengamatan, percobaan, maupun penelitian. Namun, melakukan penyelidikan IPA, kalian harus memiliki beberapa keterampilan. Keterampilan proses IPA didasarkan pada pengamatan terhadap apa yang dilakukan dalam ilmu pengetahuan alam. Di mana di sini ada beberapa keterampilan proses dalam IPA. Yang pertama yaitu mengamati. Di mana di sini proses mengamati mencakup semua kegiatan menggunakan indera dengan penglihatan, pendengaran, membaca atau menyimak untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek. Dalam hal ini objek yang diamati adalah materi faktual yang berbentuk fakta, seperti fenomena atau peristiwa yang dapat diamati secara langsung atau dalam bentuk gambar, film, atau video. Mengklasifikasikan atau pengelompokan, di mana di sini suatu sistematis yang digunakan untuk menggolongkan suatu berdasarkan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, atau mengukur. Keterampilan dalam mengukur memerlukan kemampuan untuk menggunakan alat ukur secara benar dan menerapkan secara perhitungan dengan alat ukur. Memiliki alat ukur dalam kerja penyelidikan bergantung pada percobaan yang dilakukan. Jika alat ukur sudah ditetapkan, kalian harus tahu cara menggunakan alat ukur tersebut secara benar. Yang kedua yaitu membuat inferensi, yaitu menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Nah, prediksi itu apa? Nah, prediksi adalah ramalan tentang kejadian yang dapat diamati di waktu yang akan datang. Prediksi didasarkan pada observasi yang cermat dan inferensi tentang hubungan antara beberapa kejadian yang telah diobservasi. Perbedaan inferensi dan prediksi yaitu didukung oleh fakta hasil observasi. Itu inferensi, sedangkan prediksi dilakukan dengan meramalkan yang akan terjadi kemudian berdasarkan data pada saat pengamatan dilakukan. Yang ketiga yaitu mengomunikasikan, di mana hasil penelitian harus dapat dikomunikasikan baik dengan lisan maupun tulisan. Mengomunikasikan hasil penelitian bertujuan agar hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Secara tertulis dapat berupa laporan penulisan, laporan penelitian,
atau publikasi melalui majalah, koran, atau jurnal. Adapun dengan cara lisan dapat dilakukan melalui presentasi dalam pertemuan ilmiah atau lomba KIR, yaitu karya ilmiah remaja. Publikasi hasil penelitian biasanya dibuat dalam bentuk laporan ilmiah yang disusun secara sistematis. Ya. Di mana di sini bagaimana BMKG mengetahui besar kekuatan gempa bumi, yaitu dengan melakukan pengamatan, prediksi, dan mengkomunikasi. Ini sebagai contoh. Nah, di sini ada sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti. Yang pertama yaitu teliti, sabar, rasa ingin tahu tinggi, objektif, dan tenang. Nah, di mana di sini ada lagi beberapa dijadikan pedoman dalam bersikap ilmiah. Di antaranya mengenali fakta dan opini. Yang kedua, mengembangkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, berani mencoba dan tidak takut gagal. Yang keempat, jujur dan teliti dalam mencatat dan mengelola data. Yang kelima, tekun, ulet, dan tidak mudah putus asa. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap hasil penelitian. Dan yang ketujuh, senantiasa mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang Pak bisa sampaikan.